Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, malam hari ini kita menyelenggarakan sebuah pendidikan. Pendidikan tidak bisa dengan omongan. Pendidikan tidak bisa hanya dengan pelajaran saja. Tadi pendidikan harus dengan bermacam-macam kegiatan. Kegiatan itu adalah kegiatan panggung gembira, drama arena, olahraga, kepanduan kepramukaan, seni, sepak bola, dan lain sebagainya, sampai bagaimana dia berpuasa, tahajud, dan lain sebagainya. Untuk itulah maka sebuah pendidikan yang menelurkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai karakter itu kita ciptakan di pondok kita ini dengan sekian banyak kegiatan. Maka dinamika totalitas kehidupan pondok inilah yang mendidik. Dinamika kehidupan pondok inilah yang mendidik. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita kerjakan, itulah pendidikan. Malam ini kita melihat saja sudah terdidik. Kita akan mendengar saja sudah terdidik. Kita akan melaksanakan, apalagi dia sudah melihat, mendengar, dan melaksanakan. Ini dipimpin dan diselenggarakan oleh anak-anak umur 16 sampai 19 tahun. Bagaimana tidak bersyukur? Anak umur sekian bisa menyelenggarakan perhelatan akbar seperti begini. Saya sudah pernah di Jakarta, pernah di Kairo, pernah melanglang buana. Tidak ada anak umur 16-18 tahun menyelenggarakan seperti begini. Sebuah prestasi yang luar biasa. Di dalam kegiatan seperti begini, bagaimana anak-anak mencari dana? Anak-anak ini mendapatkan dana hampir 400 juta. Luar biasa. Dari mana dananya mereka ini? Dari pondok tidak ada sama sekali. Bagaimana mereka mencari dana? Itulah pendidikan. Yang kedua, bagaimana memimpin sebuah perhelatan akbar seperti begini? Dari latihannya, dari seninya, dari kreativitasnya, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah kepemimpinan, latihan memimpin. Berapa banyak yang memimpin? Siapa yang mengatur teknik muntasenya? Dan sebuah kebersamaan. Bersama-sama menari, bersama-sama berjoget, bersama-sama menyanyi, bersama-sama di dalam menyelenggarakan. Dia bergaul dengan orang yang dia kenal dan tidak dia kenal, yang dia senangi dan yang tidak dia senangi. Inilah pendidikan. Belum lagi pendidikan kepemimpinan, pendidikan kebersamaan, pendidikan kemandirian. Ini mandiri betul. Maka saya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyumbang proposal anak-anakku sekalian pada malam hari ini, sehingga bisa terselenggara ini dengan baik. Amin, Allahumma amin. Darussalam Gontor kepada ayahanda tercinta kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Untuk yang kedua kalinya saya bisa datang ke tempat ini. Kita injakkan kaki gontor ke bumi, apa namanya ini, batang, dan kita bacakan Fatihah dan kita bacakan doa. Insya Allah akan maju di sini, insya Allah. Kenapa saya optimis seperti gitu? Ini anak-anak itu dan adiknya ini mempunyai jaringan kerja sudah cukup banyak, baik luar negeri ataupun dalam negeri. Etos kerjanya bagus, keilmuannya juga bagus. Apalagi maka tinggal kesungguhannya dan niatnya saja
yang harus diperbaiki setiap hari. Karena hati ini kadang-kadang qalbun yuqallab, hati ini kadang-kadang bisa berbalik. Mungkin kadang-kadang seperti seorang mubalek. Seorang mubalek itu ada penyakitnya. Oh, saya didengarkan orang banyak, berarti orang senang sama saya, maka saya gini. Ada riak kecilnya. Maka riak kecil ini tadi, maka kita perbaiki dengan niat-niat yang sedemikian rupa. Insya Allah kalau niatnya itu benar dan baik, insya Allah akan jadi. Amin, Allahumma amin. Kemudian bapak-bapak, ini memang target saya dulu 1 tahun, tapi kelihatannya bukan saya ada kemampuan, ya kemampuan juga, tapi bisanya baru masjid seperti begini. Ini masjid seperti begini aja sudah, menurut saya sudah hebat sekali. Ini tidak tahu habis berapa miliar, mungkin 10 miliar atau berapa miliar, duitnya dari mana kita juga tidak tahu bagaimana. Tapi Allah, kalau kita berpikir secara otak, maka tidak mungkin akan terjadi seperti begini. Tapi kalau kita berpikir Allah yang akan kasih kepada kita lebih dahsyat daripada ini, bisa. Kami di Gontor juga demikian juga, Pak. Gontor sekarang sudah 20 cabang di seluruh Indonesia, di Aceh, di apa dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya kita ini membuat 20 cabang, padahal satu cabang itu hampir habis 7 miliar minimal, belum masjidnya, belum apanya dan lain sebagainya. Loh, kok aku iso seperti ini? Semuanya ini karena pertolongan Allah. Maka kalau iman kita betul-betul dan akidah kita ini betul-betul lillah, insya Allah Allah maha mendengar, maha tahu, insya Allah. Maka daripada itu, ya ini kita bangun asrama kita suruh meletakkan batu pertama, batu kedua, batu ketiga, terserahlah kepada bapak-bapak. Mungkin Pak Bupati ada batu yang keberapa lah gitu. Maka daripada itu saya optimis, insya Allah ini akan menjadi pondok yang baik, yang sukses dalam membina kader-kader umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Anang Rizka ini, yaitu tadi orangnya lincah, networknya baik, gimana orang yang ganteng. Maka pesan saya jangan kawin lagi. Iya Bu, gitu Bu ya. Baiklah. Maka daripada itu kita doakan mudah-mudahan pondok ini tetap berjaya, tetap maju untuk kepentingan umat dan bangsa. Umat dan bangsa, karena umat di Indonesia ini lebih banyak umat Islam. Maka kalau umat Islam ini baik, Indonesia ini akan baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa iman seseorang itu perlu ditajdid? Iman seseorang itu perlu diperbaharui? Ya, karena iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, bisa jadi hilang. Wayazdadu imanahum ba'da imanihim. Iman seseorang itu bisa bertambah tapi juga bisa berkurang. Untuk itu maka kita selalu tajdid, memperbarui iman kita dengan wirid, dengan zikir, dengan tahajud, dengan puasa, dengan berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga dengan demikian iman kita akan bertambah. Pertambahan iman kita ini akan menambah keyakinan kita bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, semuanya ini itu dengan pertolongan Allah. Saya merasakan itu sendiri. 25 tahun memimpin Pondok Modern Gontor. Modal kami hanya semangat. Modal kami adalah tawakal kepada Allah. Modal kami di dalam rangka bertakwa kepada Allah. Dengan semuanya ini maka kami nekat, bekerja keras, habis-habisan. Mau habis biar habis, mau hancur biar hancur, mau hebat biar hebat. Tapi saya tetap memajukan pondok karena Allah. Ternyata Allah membantu kami luar biasa. Dari santri 2.600 zaman ayah saya meninggal, Pak Zarkati meninggal, bertambah sekarang sudah hampir 17.000, bahkan hampir 18.000, dengan 15 cabang di seluruh Indonesia. Apalagi dengan tambahnya sekian ratus pondok-pondok pesantren alumni tersebar di seluruh Indonesia.
Bahkan alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo ini sudah tersebar dalam seluruh lini masyarakat, merupakan kesyukuran yang tidak terhingga. Namun bagaimana kita bersyukur? Bersyukur itu bekerja lebih baik lagi, lebih banyak lagi, sehingga produktivitas kita ini adalah tinggi. Tidak ada sebuah kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada sebuah kesuksesan organisasi, pribadi, muasasah, ataupun apapun namanya, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, tanpa ada yang kerja keras. Disinilah maka perlu kerja keras, keras berpikir, keras bekerja, keras bersabar, dan keras berdoa. Alhamdulillah, luar biasa. 80 tahun umur Pondok Modern Gontor Ponorogo ini, jumlah tanah Pondok Modern sudah mencapai kurang lebih 760 hektar, tersebar di seluruh Indonesia. Alumni-alumninya sudah berperan di dalam dan berkiprah dalam seluruh lini kehidupan, baik di tingkat kabupaten, desa, kecamatan, bahkan provinsi, bahkan tingkat nasional dan internasional. Organisasi besar masyarakat dari NU dan Muhammadiyah dua-duanya dipimpin oleh anak Gontor. 4 rektor Universitas Islam Nasional Indonesia, Negeri Indonesia dipimpin oleh anak Gontor. Belum anggota DPR dipimpin anak Gontor, MPR dipimpin anak Gontor, beberapa menteri juga dari anak Gontor. Luar biasa. Hasil sebuah pendidikan dengan kerja keras menunjukkan sebuah kader-kader yang bisa dibanggakan di Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu bisa bekerja keras, selalu istiqomah, dan selalu bertawakal kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada kita, bahkan barakah dan rahmat serta hidayat, kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.